Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel BHQ Lubis. Balik lagi kita mencoba lagi pembahasan selanjutnya tentang menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Langsung saja pembahasan selanjutnya ini ada urgensi menghafal Al-Quran. Selain keutamaan menghafal Al-Quran di atas, ada beberapa hal juga yang menjadi pendorong untuk kita semua agar menghafalkan Al-Quran, antara lain meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghafalkan Al-Quran, dan setiap bulan Ramadan Jibril selalu datang kepada beliau untuk mengecek hafalan beliau. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana tertulis dalam hadis radhiyallahu anhu Bukhari nomor 6 dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Seterusnya, membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Setiap satu huruf yang dibaca akan dibalas dengan satu pahala kebaikan bagi yang membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2910, ia berkata Hasan Sahih Gharib dari jalan ini. Masih banyak lagi keutamaan dari membaca Al-Quran, maka seorang muslim yang hafal Al-Quran dapat dengan mudahnya membaca kapan saja, di mana saja, langsung dari hafalannya tanpa harus membacanya dari mushaf. Ini merupakan ibadah yang agung, sebagaimana Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah, maka perhatikanlah, jika ia mencintai Al-Quran, maka ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dirilis dari hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam, Al-Haisami dalam Majma' Al-Jawaid berkata, semua rijalnya sahih. Terus, modal utama dalam mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Al-Quran modal utama dalam mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya. Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Dengan menghafalkan Al-Quran, seseorang akan lebih mudah dalam mempelajari ilmu agama. Ia mempelajari suatu permasalahan, ia dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap permasalahan tersebut langsung dari hafalannya. Dan kemudian ia perjelas lagi dengan penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut. Ibnu Abdul Bar mengatakan, menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui. Barang siapa yang melaluinya, maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafalkan kitabullah azza wa jalla dan memahaminya. Dinukil dari Limadha Nafadul Quran, Syekh Salih Al-Munajjid. Terus, modal utama dalam berdakwah. Kata para ulama, hidayah ada dua macam, yaitu hidayah taufik yang ada di tangan Allah, dan hidayah al-irsyad wal bayan, yaitu dakwah yang menjadikan tugas para nabi, rasul, dan juga kita. Dakwah itu juga termasuk tugas kita. Al-Quran adalah sumber dari hidayah ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Terus, menjaga keotentikan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah keotentikannya terjaga, tidak sebagaimana kitab-kitab samawi yang lain. Salah satu sebab terjaganya Al-Quran adalah banyak kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran di dalam dada-dada mereka, sehingga tidak mudah bagi para penyeru kesesatan dan musuh-musuh Islam untuk menyelipkan pemikiran mereka lewat Al-Quran atau mengubahnya untuk menyesatkan umat Islam. Tidak ada ruang menjadi tadabbur dan tafakkur. Dengan menghafalkan Al-Quran, seseorang bisa lebih mudah dan lebih sering bertadabbur dan bertafakkur, yaitu merenungkan isi Al-Quran untuk mengoreksi keadaan dirinya, apakah sudah sesuai dengannya ataukah belum, dan juga memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, maka apakah mereka tidak menadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Terus, Al-Quran itu mengobati. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati dan penyakit jasmani. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, yang artinya,
dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Masya Allah, begitu besar manfaat yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran. Masihkah kita akan melalaikannya? Ayo mari segera kita mulai menghafal pelan-pelan. Ada quote-nya nih. Ketika dadamu sesak oleh polisi hidup di dunia, Al-Quran yang akan menyelamatkan hidupmu. Percayalah, Al-Quran itu ibarat oksigen. Al-Quran yang akan menyelamatkan hidupmu ketika kita hirup akan membuat hidupmu selamat, memberikan manfaat, memberikan solusi yang tepat, meninggikan derajat, dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan akhirat. Sesungguhnya banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW yang mendorong umat Islam untuk membaca dan menghafal Al-Quran di luar kepala. Menghafal Al-Quran akan membuat hati umat muslim tidak kosong, seperti hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diungkapkan hadis riwayat Tirmizi. Orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Orang-orang yang membaca Al-Quran juga merupakan orang yang cerdas. Kita tentu penasaran apa saja manfaat yang dapat oleh penghafal Al-Quran, baik di dunia dan akhirat. Pada bab ini akan menjelaskannya pada kita, keutamaan menghafal Al-Quran di dunia. Apa saja keutamaan yang akan dapatkan baik penghafal Al-Quran di dunia. Di bawah ini beberapa keutamaan yang akan dapatkan oleh penghafal Al-Quran di dunia, antara lain di buku ini maksudnya. Abdul Malik bin Umar, satu-satunya yang tidak pikun adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Terus Imam Al-Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Terus dari ahli tafsir, manakala kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka kita tidak akan dilimpahkan oleh banyak keberkahan dan kebaikan di dunia. Masya Allah. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 29, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. Berarti orang-orang yang punya pikiran itu akan mempelajari Al-Quran. Ayo mari segera. Terus sahabat Al-Quran, tahukah kita salah satu keutamaan penghafal Al-Quran di dunia adalah bahwa kehidupan selalu dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan, mulai dari keberkahan ilmunya, rezekinya, keluarganya, sampai orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasakan keberkahan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh benar firman Allah dalam surah Sad ayat 29 yang mengatakan, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang punya pikiran. Orang-orang yang membaca Al-Quran juga merupakan orang cerdas. Ini terbukti. Apakah kita pernah mempunyai seorang teman yang penghafal Al-Quran? Dia terlihat cerdas kan? Dalam sebuah penelitian di Arab Saudi yang mengungkapkan bahwa peran Al-Quran dalam meningkatkan kecerdasan bagi anak-anak sekolah dasar dan pengaruh positif hafalan Al-Quran bagi kesuksesan akademik para mahasiswa. Keutamaan selanjutnya, para penghafal Al-Quran mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa karena dia senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya, berzikir dengan Al-Quran setiap harinya. Bukankah kita ketahui bersama bahwa zikir adalah penenang jiwa? Semakin kita berzikir, maka akan semakin tenang jiwa kita. Jadi ketika Al-Quran menjadi zikir kita, hal positif pun akan timbul dalam diri kita. Para penghafal Al-Quran mempunyai ketenangan dan kedamaian jiwa. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hati atau jiwa itu akan menjadi tenang atau damai dengan berzikir mengingat Allah. Para penghafal Al-Quran adalah sosok yang selalu diutamakan dan didahulukan untuk mengimami sholat. Masya Allah, karena penghafal Al-Quran sosok iman tolak ukurnya bukan dilihat dari keberaniannya saja, tetapi jauh dari itu, yaitu dilihat dari bacaan Al-Qurannya yang baik dan hafalannya yang banyak. Tak heran jika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yang lebih berhak dan utama dalam memimpin sholat dan menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya dan lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Mari kita perbanyak hafalan Al-Quran kita. Terus keutamaan menghafal Al-Quran di akhirat, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dulu. Udah banyak contohnya. Al-Quran itu sebagai bisa menjadi keberkahan bagi kita di kehidupan sehari-hari. Keutamaan
yang penghafal Al-Quran dan bagus bacaannya, dia lebih berhak dalam mengimami sholat. Video kali ini sekian dulu ya, nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.